Penipuan online terbaru dan aku termasuk korbannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Maini Ramadhani. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Mohon maaf, saya sudah lama sekali tidak mengupload video dan kali ini saya harus benar-benar mengupload video ini karena saya nggak mau hal yang serupa terjadi sama teman-teman semuanya. Jadi pastikan teman-teman harus menonton sampai selesai ya. Jadi sekarang ini mulai lagi terjadi penipuan secara online. Saya nggak tahu ini apa memang sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya kepada orang lain. Yang jelas ini baru saja terjadi kepada saya 2 hari yang lalu tepatnya. Nah, tapi alhamdulillah sekali saya walaupun tertipu, tapi saya menjadi korban yang beruntung. Nah, kenapa saya menjadi korban yang beruntung? Nanti akan saya ceritakan di akhir video. Jadi pastikan teman-teman harus menonton sampai full tanpa di skip supaya teman-teman tahu mengenali ciri-ciri modus penipuan model ini. Nah, langsung saja. Jadi penipuan kali ini dilakukan melalui aplikasi. Nama aplikasinya itu Voyager. Mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar atau mungkin memang sudah menjadi korban. Jadi si penipu ini pada awalnya cara dia menarik kita, menjaring kita ke dalam aplikasi tersebut. Pada awalnya, ini dengan baik-baik ya teman-teman. Awalnya si penipu menelpon kita dengan nomor yang tidak dikenal. Awalnya saya nggak pernah menggubris ya, yang namanya nomor-nomor asing itu saya nggak pernah menggubris. Kalau memang mereka perlu, pasti mereka akan menelpon ulang. Nah, ini kejadiannya setelah ada nomor asing masuk beberapa hari yang lalu, hari ketiga ini masuk lagi. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mengangkat. Nah, ketika saya mulai mengangkat, jadi si penipu ini menyamar atau menamakan dirinya sebagai salah satu call center dari Telkomsel, mengatakan menanyakan lebih tepatnya bagaimana kondisi jaringan yang saya dapatkan, maksudnya pelayanan jaringan pada HP saya dengan nomor yang saya pakai, apakah ada kendala dan lain sebagainya. Intinya mereka pura-pura mau menanyakan pelayanan tentang jaringan Telkomsel di tempat kita ataupun di HP kita tepatnya. Setelah kita merespon, dia mengucapkan terima kasih, dan atas respon kita yang baik katanya pihak Telkomsel besoknya akan memberikan kita saldo pulsa senilai Rp50.000. Jadi waktu itu saya mikirnya sih ya iyain aja, ini palingan orang juga nipu, ataupun kalaupun bukan nipu ya it's okay, nggak masalah kalau memang dikirim, alhamdulillah. Nah, kayak singkat cerita, keesokan harinya ternyata pulsa itu memang masuk 50.000, ya kan. Nah, langsung saya teringat, nah ini beneran rupanya. Lalu sorenya saya ditelepon, maaf mbak, apakah pulsa yang kami kirimkan sudah masuk senilai 50.000? Sudah, saya bilang. Baik, terima kasih, itu adalah apresiasi kami katanya, karena kakak sudah merespon telepon kami dengan baik, dan yang mendapatkan ini hanya orang-orang tertentu katanya, termasuk seperti mbaknya yang sudah memakai nomor Telkomsel lama. Nah, dan memang benar sih, saya nomor yang saya pakai ini memang sudah lama, dari saya masa kuliah saya belum pernah menggantikannya. Nah, oke, fine. Terus dia nyambung lagi katanya gini, nanti mbaknya akan dimasukkan, nanti akan ada tim kami yang menelpon mbaknya untuk memasukkan mbak dalam sebuah grup, dan ini hanya terpilih orang-orang tertentu saja, orang-orang yang beruntung katanya. Apakah mbaknya bersedia dimasukkan dalam grup, karena nanti di sana akan ada event-event yang berhadiah lanjutan katanya. Terus saya sih mengiyakan waktu itu, oke. Akhirnya keesokan harinya lagi mulailah itu saya dimasukkan ke dalam sebuah grup yang namanya grup Voyager bla bla bla. Nah, di sana saya baca pada awalnya itu saya lihat ada 17 anggota, ada 3 admin di dalamnya. Nah, di sana setelah diperkenalkan, mereka memperkenalkan diri bla bla bla, saya admin ini admin itu, mereka meminta kita untuk mendownload sebuah aplikasi, tapi aplikasi itu tidak melalui Play Store ya, jadi harus didownload melalui Chrome, dan nama aplikasi itu ya Voyager ya, nanti akan saya nampakkan di sini nama aplikasinya. Nah, setelah download kita juga diarahkan untuk mendownload aplikasi Blibli ya kan, karena katanya nanti kerjanya itu ada, nanti akan diberikan tugas-tugas
dari tugas-tugas ini kita akan dibayar, dan tugas-tugas ini dilaksanakannya melalui link ke Blibli ini. Oke, akhirnya saya pun menginstal aplikasi Voyager tersebut, juga menginstal aplikasi Blibli. Nah, mulailah di situ ketika sekitar jam 2 siang ya. Mereka mulai memberikan tugas-tugas. Tugas apakah itu? Jadi tugasnya mudah. Mereka hanya mengirimkan link toko-toko di aplikasi Blibli. Akan-akan ini adalah kerjasama antara mereka dengan toko-toko di aplikasi Blibli itu. Nah, kita hanya tugasnya mengklik tokonya, kemudian mengikuti, memfollow akun toko tersebut. Kemudian kita screenshot, dan hasil screenshot ini kita akan kirimkan ke grup sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan tugas. Dan setiap tugas ini dibayarkan Rp12.000. Nah, kemudian karena kita akan dibayarkan, kita pasti diminta untuk mengirimkan yang namanya rekening dong, ya kan? Nah, karena saya agak ragu-ragu, seperti di awal, ini jika terjadi penipuan, saya nggak harus memberikan nomor bank saya. Jadi saya memberikan nomor ShopeePay pada waktu itu, dan karena bisa, ya oke. Dan benar dong, jadi per tugas itu dibayarkan 12.000 pada awalnya. Jadi pada hari yang pertama itu ada 10 tugas yang harus kami kerjakan, harus memfollow 10 toko yang ada di Blibli itu. Nah, selesai sampai malam ya, itu ada setiap tugas itu waktunya per 15 menit dan akan dibayarkan. Memang dibayarkan, masuk 12.000 ya kan. Di situ mulai tumbuh di dalam pikiran kita, wah ini sepertinya benar nih, ya kan? Pada awalnya mereka meminta kita untuk upgrade dari peserta yang diberikan komisi 12.000 menjadi 16.000 dengan cara kita mengikuti donasi ya, seperti yang saya bilang tadi. Donasi yaitu membeli hand sanitizer, boleh pilih yang satu senilai 50.000, nanti cashbacknya 80.000, kemudian boleh ambil yang dua, cashbacknya 150.000. Nah, saya waktu itu sih karena nominalnya masih sedikit ya, 100.000 berarti ya, kalau ambil dua berarti cashbacknya 150. Nah, ya udah transfer deh waktu itu, saya ambil yang dua. Nah, ketika sudah kita menjalankan tugas, kita kembali men-screenshot dan mengirim ke admin yang bagian membayarkan komisi. Nah, setelah kita mengikuti donasi itu, kita diangkat levelnya menjadi level yang dibayarkan 16.000 per tugas. Yang tadi awalnya 12.000, kita dianggap sekarang naik tingkat menjadi yang di atas, yang dibayarkan komisinya 16.000. Nah, di situ benar juga, akhirnya keesokan harinya, ini kegiatannya sampai malam ya, tugasnya itu sampai malam, dan pada jam 8 malam itu ada lagi hadiah door prize. Siapa yang bisa menyelesaikan tugas sekian-sekian, maka akan dibayarkan lagi 50.000, dan yang paling banyak itu 80.000. Nah, kemudian yang saya terbersit dalam pikiran saya waktu jam 4 itu dibagikan door prize. Nah, setelah menyelesaikan tugas, katanya kami akan membagikan door prize kepada 6 orang pemenang. Nah, kemudian dikirim tuh namanya dalam grup, si A, si B, si C. Nah, nama saya ada dong. Nah, siapa sih yang nggak senang dapat undian berhadiah? Terus saya berpikir, seumur-umur sih belum pernah ya yang semudah itu dapat undian. Yang hadiahnya katanya ada sepeda listrik, ada kulkas, ada TV, AC, mesin cuci yang akan dikirimkan secara random, itu katanya ya. Kemudian kita juga dimintakan alamat. Nah, di situ saya sih masih biasa aja, kalau memang dapat alhamdulillah, kalau tidak ya nggak masalah juga. Lagian juga namanya undian ya. Terus pada malam harinya di jam 8 tadi kan grup ditutup karena sudah selesai, semuanya sudah selesai menyelesaikan tugas, dan admin mengingatkan mulai besok hari kedua, nah ada katanya visi rebutan misi. Nah, rebutan misi ini ada poin-poin yang harus dipilih, mau pilih yang poin paling rendah sampai poin yang paling tinggi. Yang paling rendah itu yang harus kita rebutan misinya itu sejumlah 450.000, nanti akan cashback 550.000, dan ada tingkat-tingkat seterusnya. Kalau kita ikut yang 1.500.000, cashbacknya 1.880.000, sehingga ada yang belasan dan puluhan juta. Bahkan di situ ada berhadiah iPhone, iPad.
saya sih berpikir di hari pertama saya memang sudah mendapatkan komisi dari mereka hampir 600.000 ya, 600.000 bersih ya. Saya lebih kurangnya saya nggak tahu tepatnya karena saya juga nggak terlalu menghitung secara detail. Nah, terus saya mikir gini, oke, besok harinya kami ada tugas yang pertama sekali di jam 9:10 itu harus absen dulu. Nah, absen juga dibayar. Hadir, hanya bilang hadir di aplikasi Voyager itu, kami sudah dibayarkan di hari pertama itu ya, di sebesar 30.000. Hari pertama hanya bilang hadir, absen hadir, kami dibayarkan 30.000. Dan dicairkan setelah mengikuti rebutan misi. Ya, dicairkan setelah kami ikut rebutan misi. Nah, oke. Ini saya absen di pagi itu dan teman-teman yang lainnya dalam grup. Setelah absen di jam 10 kami diharuskan, udah ada yang nelpon saya lagi, Mbak jangan lupa ikut rebutan misi ya di jam 10 nanti. Oke, saya bilang. Nah, kenapa saya memutuskan untuk ikut rebutan misi? Padahal lumayan ya, nominalnya itu 450.000. Tapi karena saya berpikir, kan saya ada saldo yang saya dapatkan dari mereka kemarin, masalahnya sih coba. Jadi saya coba ikut rebutan misi. Rebutan misi akhirnya transfer, dan benar, singkat ceritanya benar, dengan mengikuti segala prosedur diarahkan ke admin-admin yang lain, bagian keuangan, bagian mentor, diarahkan cara pencairan, akhirnya memang cashbacknya ada, memang dibayarkan 550.000. Setelahnya kami juga kembali mengikuti tugas-tugas seperti hari-hari sebelumnya. Karena saya sudah mengupgrade diri, maka komisinya 16.000. Lumayan sih ya, ada 10 tugas saja saya sudah dapat 160.000, ditambah lagi absen. Dan nanti setiap jam 4 sore itu kembali ada donasi seperti kemarin membeli hand sanitizer. Saya juga kembali membeli dengan harga yang sama, yang dua, yaitu dengan transfer 100.000, maka cashbacknya 150 transfernya, cashbacknya 250. Nah, kegiatannya sama seperti hari pertama sampai malam, ada door prize juga. Kemudian saya juga dibilang di situ menang lagi door prize, jadi diminta lagi alamat. Oke, saya kirim lagi ya, sampai malam. Saya hari kedua tugasnya saya menyelesaikan semua tugas, jadi saya mendapatkan lagi bonus penutup itu 50.000. Akhirnya total saldo saya di hari kedua mencapai 1.300.000 lebih kurang ya. Nah, diumumkan lagi besok hari ketiga, katanya tolong absen hari ketiga itu dibayar 50.000. Jadi semakin hari biaya komisi untuk absen itu semakin bertambah. Nah, mungkin saya tidak bisa terlalu panjang di video ini. Saya akan jadikan video lanjutannya di part kedua. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dulu terlebih dahulu channel saya ini dan aktifkan loncengnya agar kalian langsung dapat notifikasi untuk upload part yang kedua, karena ini terlalu panjang. Jadi saya akan lanjutkan di part kedua ya. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.